kita banyak-banyak kreativitas untuk bisa mengconquer masalah ini. Untuk semua orang mungkin bisa, karena everybody has an insight. Bisa bring out good awareness, just do it. Halo, selamat siang semuanya. Di sini nama saya Kevin. Di sini saya sebagai SEO dan Content Coordinator di GoWork. Nah, sebelumnya terima kasih banyak sudah bergabung di webinar GoWork kali ini, The Lifestyle Media Guide to Crisis Marketing Strategy. How to keep the spotlight on hospitality and F&B partners. Nah, before we begin, ini ada sebuah intro ya untuk memberi kita konteks pada untuk webinar kita hari ini. The COVID-19 pandemic crisis has negatively impacted various industries, but especially so with the hospitality and F&B industry. A McKinsey survey found that amongst the sharpest decrease in net intent in expected spending amongst Indonesian consumers are hotel or resort stays and quick service restaurants. Decisions are being taken to shut down hotels, restaurants, theme parks, cinemas, not to mention the entire disruptive effect on the travel ecosystem. All of them have a significant impact on worldwide tourism. Indonesian consumers are now turning their focus towards digital, about 55% more of them. Social media, websites, video content, and live news. As the marketing paradigm now shifts towards the digital, lifestyle media can provide a channel for brands to touch base with their customers. Now, in this session, we will learn about how F&B and hospitality brands can adjust their message to maintain their brand relevance and how to promote their product and services. Nah, hari ini, di sesi ini, itu Mbak Jessica Januarti akan bergabung dengan kita untuk sharing. Mungkin teman-teman dari F&B dan perhotelan atau media pasti sudah familiar with her work dan What's New Indonesia. Nah, semoga webinar hari ini bisa menjadi insight untuk saya sendiri dan juga untuk teman-teman. Selama 1 jam ke depan, kita akan sharing sama Mbak Jessica bagaimana peran What's New Indonesia dalam konten marketing pada masa krisis ini. Lalu, bagaimana cara brand bisa mengadaptasi strategi marketing di waktu krisis ini. Nanti selama sesi, kalau teman-teman sekalian ada pertanyaan untuk Mbak Jessica atau untuk saya, nanti bisa langsung submit di kolom pertanyaan yang tersedia di layar webinarnya, di kolom tools di sebelah kiri. Tapi kita bukan pakai feature raise hand ya, karena itu fiturnya emang lagi dimatikan. Nah, sebelum kita mulai, ini adalah short intro untuk Mbak Jessica. Mbak Jessica Januarti adalah Chief Operating Officer of What's New Indonesia. Jessica started her professional career in the hospitality and travel industry in 2004, until she joined What's New Jakarta in 2009, when her focus shifted to the media industry. She later started What's New Bali in 2010, and also published the Jakarta Dining and Entertainment Guide annually since 2010. Currently, Jessica also handles 5 restaurant brands such as El Asador, Ho Noodle, Turquoise, Warung Turki, and many others as marketing PR consultant or digital marketing planner. Nah, untuk Mbak Jessica, tempat dan waktu saya persilahkan untuk present material. Halo, selamat siang semuanya. Nama saya Jessica Januarti. Terima kasih tadi sudah dijelaskan. Saya coba start videonya dulu ya, biar bisa pada ngeliat semuanya nih. Okay, Kevin, can you see me? Yes, bisa Mbak. Okay. Thank you for this opportunity dari teman-teman dari GoWork yang udah memberikan kesempatan hari ini. Terima kasih juga untuk para attendants yang sudah hadir di sini. Webinar bersama collaboration What's Indonesia dengan GoWork. Sekali lagi terima kasih. Semoga di hari ini nggak pada ngantuk, walaupun ada yang puasa atau enggak. Semoga tetap semangat. Kita sama-sama bisa sharing knowledge bareng, bisa juga sharing sedikit insight dari apa yang What's New Indonesia lakukan sama dari teman-teman kita di klien hotel, hospitality atau F&B gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama saya akan sharing presentation yang sudah saya siapkan. Nanti untuk question and answer-nya bisa masuk di kolom box itu ya, Kevin ya. Iya. Oke.
Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang kenapa ada tadi background mengenai yang sudah di-sharing juga oleh Kevin bahwa memang dari segi hospitality industry ini adalah yang paling terbanyak impact-nya melalui setelah menghadapi krisis ini gitu ya. Jadi memang sungguh harus kita banyak-banyak kreativitas untuk bisa mengconquer masalah ini gitu. Nah, dari sisi kami di What's New Indonesia sebagai lifestyle media khususnya juga memang 90% klien kami terbanyak adalah di hospitality industry dan F&B, itu juga sangat mempengaruhi dari sisi cash flow, dari sisi creativity, productivity gitu. Nah, ini insight bagaimana kami menghandle ini semua dan sebelumnya mungkin ada yang sudah tahu, ada yang juga belum tahu mengenai What's New Indonesia. Kalau yang belum tahu, kita platform online sudah berdiri sejak 2006 dan sejak 2009 kita sudah monetize dan maximizing platform kita menjadi New Jakarta. Kita memang dulu dedikasikan platform kita lebih banyak untuk expatriate base to help out expats living in Jakarta to reach out more informations about living in Jakarta from F&B promotions, hotels, staycations, services on to help their daily life gitu. Basically untuk mempermudah hidup mereka tinggal di Indonesia dan di Jakarta pada khususnya gitu. Tapi pada akhirnya berkembang menjadi platform yang pada saat itu memang kita sedikit sekali ya competition di digital. Jadi ketika kita melengkapi konten-konten kita dengan events calendar, deals, ada juga special features yang kita coverage untuk editorial tempat-tempat tertentu, itu menjadikan kita satu platform yang sangat niche dan sangat dedicated untuk market expatriate. Dan pada akhirnya setelah berkembang sekian lama, ketika orang sudah mulai melihat digital adalah salah satu platform yang sangat-sangat perlu diconsider, walaupun pada saat perkembangannya media printing pun juga masih banyak yang memang thriving gitu ya, tapi dengan hidupnya segala sesuatu, social media, digital, dan segala macam, akhirnya membuat media juga shifting lebih banyak ke online platform. Dan ketika kita sudah memulai ini lebih dulu, memang kita sangat bangga ketika kita bisa melihat beberapa keywords kita memang sudah leading di dalam SEO kita di Google Search. Untuk di konten kita yang hari ini, bagaimana lifestyle media adjusting content strategy dalam menghadapi krisis si COVID-19 ini, sebenarnya ada beberapa poin yang bisa kita sharing gitu. Di What's Indonesia sendiri, kita memang banyak mengkonsentrasikan konten-konten kreatif kita. Bagaimana kita, poin pertama itu harus merefine kontennya kita untuk lebih spreading ke info-info yang positif gitu. Kreatif konten sendiri juga memang sangat banyak. Kalau misalnya kita bisa buka di social media tuh mungkin kita bisa banyak terjebak juga di berita-berita yang bikin stres, berita-berita yang pada akhirnya misleading, ataupun juga berita-berita yang hoax gitu ya. Nah, untuk lifestyle media memang kita avoiding to that kind of information. Our core, our missions, yaitu giving out lifestyle information, entertainment, dan bisa jadi itu memang banyak ide-idenya muncul dari kehidupan sehari-hari. Jadi pada saat orang-orang mulai shifting work from home, kita memang banyak mulai mengganti konten-konten kita untuk yang lebih banyak membantu orang bekerja lebih mudah di rumah, lebih ke daily needs, gimana belanja online, mau yang suka makan fine dining tetap bisa dapat info fine dining di rumah, mana restoran yang kirim-kirim fine dining promotions dan bisa set up di rumah masing-masing. Terus mana juga online groceries, which is very important, itu biasa di 2 minggu pertama itu yang lumayan bikin banyak orang heboh juga mencari listing of online groceries. Dan pada saat itu hanya beberapa online groceries yang memang sudah existing lama dan mulai bermunculan yang baru-baru. Jadi tugasnya kita memang terus mengupdate kontennya dengan yang baru-baru, dan memang proven itu terbukti bisa membantu orang-orang juga gitu.
bukan cuma yang, karena ada beberapa yang mereka mungkin belum siap secara online tapi sudah di launch dan itu banyak juga yang akhirnya yang ketipu atau memang barangnya nggak terkirim kayak gitu-gitu. Jadi kita mengkurasi juga konten-kontennya supaya memang itu membantu dan tidak misleading konten buat para penggunanya. Terus kita juga collecting datanya dari readers inputs, para pembaca kita itu juga biasanya kirim email, kirim comments di kolom artikel kita dan itu juga kita gather informationsnya dan kita bisa tambahin updates untuk di situ. Jadi creative content source-nya bisa dari mana aja, bisa dari forum and discussions. Kita juga join beberapa forum discussions, expats local, hospitality, forum discussions. Itu juga kita gather information-nya. Apa sih yang trending diomongin pada saat itu terjadi gitu. Dan because it's online, it's really fast. Kita benar-benar harus lihat juga day to day gitu. Apa aja yang memang shifting dari hari ke hari. Itu yang buat kita challenging. Dan untuk sharing positive news itu juga dari positive angle-nya coba gimana caranya untuk bisa bikin sustain readers gitu, pembaca yang memang mereka sangat interest untuk bisa cek website kita dari hari ke hari gitu. Ini contoh artikel yang sudah kita create dari mulai apapun itu yang dibutuhkan, pet stores yang bisa kirim online, terus juga apapun yang bisa di-delivery ke rumah ya, sampai cocktail delivery juga recently sebelum bulan puasa ini 2 minggu, 3 minggu sebelum bulan puasa juga beberapa bars akhirnya memutuskan untuk bisa bikin cocktail deliveries. Memang nggak semua variasi cocktailsnya, tapi memang mereka trying to be creative untuk bikin itu. Yang paling tinggi konten kita, yang paling menarik itu yang stay at home food deliveries. Itu juga banyak banget yang orang-orang yang baca. Di semua kota kita bikin, dan it's not easy to collect all the data karena memang kita juga kurasi mana yang benar-benar works out gitu. Jadi dari 5 kota, Jakarta, Bandung, Surabaya, Jogja, dan Bali gitu. Itu yang memang kita fokuskan. Poin yang kedua itu kita maximizing analytics from our Google Analytics dan semua analytics lain sih, social media analytics juga bisa kita pakai. Itu untuk create contents that people wants to read gitu. Itu it's really works supaya kita juga nggak bikin sia-sia gitu. Capek-capek kita bikin artikel pada saat ini kita nggak dapat traffic yang bagus juga itu agak useless gitu. Jadi use your Google Analytics wisely. Kalau misalnya memang belum tahu cara buka Google Analytics-nya, mungkin bisa dibantu dari digital atau tim e-commerce-nya. I believe masing-masing media sebenarnya biasanya pasti kalau yang sudah online mereka pasti maximizing ini banget ya. Tapi untuk media yang masih printing base, mungkin ini yang quite challenging gitu. Kalau misalnya memang baru mulai shifting ke online atau memang sudah beberapa tahun terakhir shifting ke online, tapi yang saya temukan lebih banyak kalau teman-teman media printing hanya menginputkan lebih ke back issues atau konten dari printingnya mereka untuk ke versi online-nya gitu. Nah sebenarnya itu juga si Google Analytics-nya tetap masih bisa dimaksimalkan karena biar gimana pun juga si Google Analytics itu bisa memberikan kita insight dari behavior-nya, dari search-nya apa, trending-nya apa yang paling tinggi. I wanna show you a quick one untuk dari Google Analytics-nya kita sendiri, hanya yang cepatnya aja. This is for example analytics kita dari seminggu terakhir gitu ya, dari Earth Day quite thriving karena memang kita cari momentum yang pas untuk naikin beritanya juga. Terus ada rapid test yang free paid artikel karena ini juga banyak banget orang yang search dan begitu banyak keywords lainnya. Ini top 10-nya aja. Dan surprisingly, nggak tahu kenapa ini juga ada keywords yang lumayan menarik search-nya di bird facial hairstyle for men gitu. Karena mungkin cowok-cowok bingung ya cut or not gitu, dan itu sebenarnya berhubungan dengan trending global yang orang-orang potong rambut atau enggak, dibotakin atau enggak gitu, biasanya akhirnya berhubungan dengan kata kunci pencarian secara trending. Nah mungkin kalau ini saya dari sisi medianya
pakai di Google Analytics. Tapi kalau untuk di hospitality industry, hotels, I believe juga pakai analytics sendiri. Kalau untuk F&B, teman-teman media, teman-teman F&B restoran, mungkin lebih banyak pakai insight dari social media. Itu juga sebenarnya bisa works untuk membantu. Dari situ nanti bisa bikin next step-nya apa ya yang kira-kira harus kalian lakukan. Kalau misalnya memang Google Ads-nya works, dari Google Analytics-nya bagus, bisa implement di Google Ads, pakai keywords-keywords tertentu yang memang berguna. Kalau mau pakai di insight dari social media, itu juga bisa dipakai, nanti bisa decide next step-nya. Mau pakai Facebook Ads, Instagram Ads, atau Instagram Ads juga sekarang sangat banyak dan variatif gitu. Jadi analytics buat kita sangat penting gitu. Itu keywords, itu tips kedua yang kita gunakan untuk bisa maximizing contents gitu. Poin yang nomor 3, ini surprise and delight your readers. Saya juga beberapa kali ikutan webinar dan Instagram live dari beberapa source yang sangat lumayan jago gitu ya di dunia F&B, expertise gitu. Mereka memang juga bilang ya, although this time can be uncertain, terus banyak hal yang nggak pasti, bisnis akan ke depan seperti gimana, berapa lama restoran akan tutup, berapa lama tempat-tempat entertainment akan seperti sekarang gitu kan. Tapi kita juga nggak bisa, it's not necessary to go dark all the time gitu. Jadi benar-benar kita juga harus giving out some delightful content, berita-berita yang menarik gitu. Jadi mungkin bisa juga kayak bikin sesuatu yang giving hope to people gitu. Saya kasih contoh tuh, over the weekend kemarin sempat saya baca Disney itu announcing they will be releasing filmnya Frozen 2 dan beberapa film mereka yang ke depan on their pipeline itu ke streaming platform, which is they're adjusting gitu ya. Tadinya mungkin harus menunggu di orang-orang pergi ke sinema, harus pergi nontonnya hanya bisa di bioskop, mereka akan shifting ini ke online streaming platform, which is itu juga they're giving surprise gitu. Jadi big brands are doing that. Kita juga media juga, hospitality and F&B juga probably have to do something like that gitu, yang benar-benar kayak kita delighting our readers, make something yang bikin mereka tertarik dan menarik. Kalau saya udah lihat ini di beberapa media printing, mereka udah kasih tuh kayak free download untuk edisi mereka yang di beberapa bulan ini. Starting kayaknya dari March, April, Mei, Juni gitu, mungkin nanti mereka kasih free download yang tadinya mungkin mereka harus, kalau kita mau beli printing magazine-nya quite expensive, mereka kasih surprise buat readers mereka, buat subscriber untuk bisa di download secara gratis. Terus ada beberapa juga yang kasih free subscriptions gitu. Itu juga memang salah satu targeted untuk bisa tetap engaging ke readers dan customer. Dan yang berikutnya dari kami tuh biasanya kita juga bikin ini untuk membantu each other gitu. Jadi highlighting how your platform can help. Kalau yang punya apps ya doing engagement dari apps-nya, apakah bisa langsung donations gitu. Kalau misalnya untuk di social media mungkin bisa juga sharing-sharing video tutorial, atau kemarin saya juga ngobrol sama salah satu apps provider untuk education online. Mereka juga kasih gratis untuk para hoteliers dan F&B gitu, hospitality people. Mereka kasih free language lessons gitu. Itu salah satu apps. Nanti kalau yang mau tahu apps-nya apa, nanti saya kasih tahu. Itu kasih free lessons untuk 3 bulan ke depan. Jadi mungkin buat teman-teman yang disuruh work from home atau unpaid leave, mereka harus mengisi waktu luang kan, karena ada beberapa tips ya mengisi waktu luang selama di rumah. It's one of them is leverage your skill. Nah mungkin untuk bisa tambah ini skill bahasa. Akhirnya si platform ini, si apps ini juga akhirnya memberikan salah satu kontribusi gitu. Jadi ini highlighting your platform untuk bisa saling membantu. Kita juga di Watch-nya sendiri kita kasih salah satu dedication page, salah satu dedikasi kita untuk membantu. Kita kasih page-nya kita untuk bikin artikel
how to donate and how to contribute in charity. Terus ada jadi banyak banget input ke kita melalui email-email yang kirimin salah satu expats yang ada di Bali dan mereka nggak mau pergi dari Bali karena memang udah jadi warga Bali gitu ya. Mereka akhirnya trying to distribute alat untuk water filter ke desa-desa di daerah pelosok-pelosok Bali karena mereka memang bilang ini salah satu challenge mereka kekurangan air bersih juga gitu. Jadi that's the activation yang mereka lakukan dan mereka butuh gitu media-media untuk meng-highlight ini. Ketika mereka pergi ke media mainstream mungkin agak sulit karena media mainstreamnya mungkin fokusnya hanya di COVID-19, updates-nya, berita perkembangannya, economical dan politics-nya, atau government issues-nya gitu. Jadi that is what we are trying to help juga. Lifestyle media, it's one of their target yang untuk bisa bantu coverage information ini dan siapa tahu bisa memperluas bantuannya juga. Kurang lebih sih itu untuk yang key factornya kita, tapi the main factor adalah sebenarnya untuk kita bisa adaptability. This happens for all business gitu ya, mau di media, mau di F&B, mau di semua hospitality, mau di services industry, semuanya harus adaptable. Even in automotive and technology industry, mereka juga sekarang adapting their business gitu. Kemarin saya dengar juga kayak perusahaan factory Ferrari, mereka akhirnya reopen their business karena mereka sebenarnya bukan mau bikin mobil lagi tapi mereka mau bikin ventilator gitu untuk membantu medical. Karena kalau kita lihat ada di sektor bisnis yang sekarang thriving adalah di medical, number one, digital, e-commerce, groceries gitu, itu yang lagi thriving. Jadi adaptability adalah untuk semua bisa surviving in these industries. Don't stop to be creative, terus look around, benar-benar lihat kira-kira di kanan kiri mereka bisnisnya seperti gimana, saling membantu, bisa juga satu sama lain. It's not about competition anymore, it's about helping each other gitu. Saat ini juga adaptability juga sangat diperlukan untuk bisa membantu management decisions. Nah ini key factornya juga kadang-kadang the frontliner mereka mau adapting business issues-nya, business modelnya, tapi ternyata management juga is hard to decide. Nah ini hal-hal yang mungkin butuh kreatif inputs gitu. Jadi kita juga harus bisa bantu management to decide how to adapt the situations. Jangan lupa to help out each other karena adaptability supaya kita bisa survive adalah untuk bantu satu sama lain juga di situasi seperti ini gitu. Kalau untuk F&B and hospitality yang terpenting adalah pada saat ini menurut saya branding power up ya, karena memang sebenarnya ini nggak cuma di hospitality, all industry, karena surprisingly in property, in fashion, in retail, pada saat ini yang sulit berjualan, yang sulit melakukan direct sales, pada saat ini mereka shifting untuk branding power up. That's what you can do. Jadi this quarantine, this virus, this crisis, it won't be lasting the whole time gitu. Nah, pada saat ini ya pada saat yang nggak bisa jualan dan segala macam, mungkin that's the time when you have to survive with branding gitu. Jadi benar-benar perkuat branding kalian online. Of course kalau offline sekarang memang rada sulit ya karena memang biasanya kalau mau promote pasang iklan billboard atau misalnya mau bikin campaign events atau apa sekarang agak sulit, tapi there's a lot of ways, banyak banget. Saya liatin banyak banget retail brands yang akhirnya tetap melakukan branding di saat-saat seperti ini. Beberapa contoh kayak kemarin online IG live bareng sama olahraga online yang tadinya perusahaan tersebut harusnya menggelar olahraga bareng 1.000 membernya mereka dan akhirnya di shifting menjadi online, dan which is it went successful juga gitu, banyak banget yang akhirnya ikutan, tapi it's one of the branding side. So don't stop your branding because when the crisis stop, your brand is still out there gitu. Convert everything to digital. Ini it's never
never say never. Jadi dulu banyak orang yang bilang mungkin kayak, aduh kita konvensional aja udah bagus atau jualan walk-in gas kita udah oke gitu. So it's time, it's proven bahwa memang semua juga harus ikutin tren gitu. Jadi kalau memang, but it's never too late. Jadi whenever you wanna start, kalau misalnya memang momen saat ini memang adalah waktunya, I think it's a good time karena kita less hectic from everything kan. So convert everything to digital. It's including how to make it your photos itu lebih bagus. Mungkin kalau yang mau renovate ya renovasi hotel-hotelnya atau restorannya supaya bisa photoshoot lagi lebih bagus. Bisa convert everything to digital. Perkuat SEO, perkuat SEM, perkuat apps. Ini juga mungkin ada beberapa orang yang underestimate apps. Tapi di momen kayak sekarang juga sekarang sebenarnya how to make it your customer lebih user friendly using apps itu pasti akan lebih engaging juga buat mereka. Create video, fun videos, sharing videos di social media kalian, bikin YouTube channel, bikin virtual tour untuk di Google My Business kalian. Jadi itu juga sangat berguna banget gitu. Also juga untuk ebook di magazine beberapa media mungkin yang sebelumnya media print itu bisa juga convert everything ke ebook, ke e-magazine, segala sesuatu pokoknya convert everything to digital. That's really important. Online selling everything ini juga setelah udah jadi semuanya dijadiin digital, how we can sell gitu. Itu juga salah satu kunci. Kalau SEO-nya udah jalan, product knowledge udah jalan, video sharing-nya udah bagus, teaser-teasernya udah keren, how you have to sell this in these days gitu ya. Berarti ya memang fokusnya kita hanya bisa di online selling. Create your menu di online, gimana caranya bikin orang bisa cek menu gampang. Kemarin juga saya cek beberapa yang jualan selling prepaid vouchers. Halo, oh ya kayaknya my Bluetooth is off. Let me use. Masih pada dengar ya? Iya, kedengaran kok, Mbak. Oke. Online selling everything. Ada beberapa hotel di luar kota yang saya lihat juga sudah mulai menjual prepaid selling vouchersnya mereka yang bisa digunakan sampai di tahun depan. Dan mungkin ini bisa diimplement juga oleh restoran yang memang mereka consider their business gonna last long gitu ya. Kalau ada beberapa juga yang saya sedihkan memang mereka decide to close down for temporarily atau sampai further notice gitu karena mereka belum yakin juga kapan this is gonna be over. But I'm sure ada beberapa sekarang yang sudah buka kitchennya dan mereka prepare makanan yang bisa di take away or delivery. Itu juga mereka bisa jualin vouchersnya in advance dan supaya ketika ini sudah selesai mereka bisa dan itu menyelamatkan cash flow juga sih gitu dan in the future mereka udah punya planning juga untuk income. So this kind of things bisa dilakukan online selling voucher. The next is do not underestimate the power of collaborations. Jadi ini juga pada awal-awalnya everybody seems like ada juga yang bilang aduh ngapain sih IG live terus gitu. Banyak yang IG live dari yang penting sampai yang nggak penting, dari yang viewersnya cuma 2 sampai yang bisa thousands gitu, ribuan. From my perspective, nggak ada sih yang sia-sia gitu. Jadi selama itu memang if you think that is doable buat teman-teman hospitality dan memang itu bisa bring out branding, bisa bring out existence, bisa bring out good awareness, just do it gitu. Makanya kayak What's Indonesia juga kita trying to be consistent. Kita punya 6 different Instagram account, itu juga different cities. Kita coba kolaborasi untuk berbagai macam kota. 1 bulan terakhir memang kita fokuskan untuk helping out di F&B karena banyak klien-klien kita di hotels juga yang they still have to do something, chef mau tetap berkreasi, akhirnya kita kolaborasi untuk bikin demo cooking live gitu. And it works kalau kita prepare dengan baik, jadi jangan asal-asalan juga karena mentang-mentang dipikirnya
audience yang online, hanya prepare asal-asal. We prepare, we promote juga from our side gitu. Kita boost promotionsnya supaya branding dari partner yang kita ajakin kolaborasi itu juga tetap naik promotionsnya. Jadi from my perspective itu juga jangan dilakukan terlalu mendadak gitu. Jadi kalau misalnya you have the time to promote juga. Consider this as an event yang biasa kalian lakukan. Nggak mungkin kan kalau bikin events kayak besok ada events, hari ini kita baru promoting. So with a lot of options sekarang online collaboration, webinar, IG live, events, workshop online segala macam, you still have to get the right market untuk bisa liatin si collaboration kalian. Jadi make some time to do the promotion supaya both sides get the impact of the collaborations. There's so many things of collaborations. Bisa semua platform online, social media sekarang udah bisa online. Even the YouTube, even Facebook semua udah bisa online. Jadi you can use this platform, a different platform for different collaborations. Jadi bisa dilihat juga tuh dari analyticsnya, which one is working. Mungkin dari events yang ini cocoknya pakainya Facebook. Mungkin untuk events yang sama influencer ini cocoknya pakai Instagram gitu. You can see your collaboration partner, your collaborate partner itu bagusnya pakai platform mana. So it has to be benar-benar dipikirin juga, benar-benar dimaksimalkan, benar-benar dilihat analyticsnya which one works, which one don't gitu. The next is you have to upgrade your CRM game. CRM itu customer relationship management. Banyak hotel, banyak restoran yang belum melakukan ini. Sebenarnya ini bisa dilakukan di semua industries. Even for media juga kita harus leverage our CRM ini. How we manage our database is really important. Untuk What's Indonesia sendiri, our emails database is really the king gitu. Karena our EDM is one of the tools yang memang proven to be significant use for our clients gitu. It's targeted, kita bisa lihat open rate-nya, which one is work, langsung bisa buat booking direct, bisa kita convert that into sales, bisa kita pakai itu untuk branding, bisa kita pakai itu untuk sharing informations gitu, bisa buat engagement. Jadi it's really important. Nah untuk restoran saya banyak masih lihat beberapa tempat yang mereka menggunakan manual database collecting gitu. Mungkin di waktu saat sekarang ini saatnya mulai cari tools mana yang kira-kira bisa berguna untuk digunakan di bisnis masing-masing. There's so many tools yang ada Zoho, ada kita pakai juga Trello, ada macam-macam yang bisa digunakan. Even Google juga punya platformnya. For a bigger business, biasanya mereka bikin database CRM sendiri karena they want the security to be more trusted gitu ya. Tapi yang jelas memang ini yang harus dipikirkan juga biar kedepannya when we are facing this kind of situations lagi, we have our database gitu. Jadi kita bisa sharing lebih mudah, kita bisa jualan online lebih mudah karena our CRM it's already managed gitu. How to collect your CRM itu bisa digunakan dari macam-macam. Bisa dari website kalian, orang harus subscribe. Next time when you develop your website, bisa langsung bikin orang put your email here and win something, and then you can collect also using, kalau dulu masih offline orang tamu datang mereka harus ngisi gitu dan itu bisa langsung di collect, tapi kalau sekarang you have to utilize everything from online juga. The next is creating your engagement and be consistent. Ini juga udah dilakukan dari sebelum crisis, but it's increasing like crazy after the crisis. Orang bikin banyak banget challenge, orang bikin with the TikTok everything juga itu really engaging, bikin orang pass through challenge, pass the brush lah, pass the towel lah gitu. There are so many things. Ini juga bisa dilakukan. So mungkin kalau misalnya untuk restoran, the kitchen is still open, you can pass the spatula atau apa from the kitchen gitu ya around your staff gitu. Jadi mungkin untuk staff-staffnya yang masih di rumah
from the chef, the kitchen, terus lempar-lempar. It can be something that is from funny to really engaging gitu. Jadi just do everything that you can create the engagement with your readers, with your customers, with your guests gitu. Bisa juga mungkin bikin video compilation dari customer yang ada yang pernah datang. You can announce it from your website or you can announce it from your social media untuk customer yang biasa datang ke restoran. Bikin short video and then you can make a compilation, bikin engagementnya. Terus yang template juga sekarang udah banyak banget, this or that. Kalau kayak KFC itu sampai bikin yang suka tim mana, tim crispy atau tim spicy yang kayak gitu-gitu. So this kind of engagement really helps. Just be consistent gitu. Jangan cuma muncul satu kali and then after that udah nggak ada lagi. So the power of digital and online is to have everything consistent gitu. Jadi try to make a schedule dan try to make a plan gitu, apa yang mau dibuat untuk bikin this kind of engagement. So many challenge, even you can create your own gitu. The last thing from my side itu just stay human, supporting each other, always do CSR program to the maximum. Jadi in this time there's very crucial to touch a human side of everyone gitu, saling ngebantu satu sama lain. Business juga it's not all about business and profitable anymore, it's about supporting each other. Banyak sekarang mungkin banyak orang yang jualan makanan, semua bisa jualan, tapi probably you will have to choose yang kayak okay, ini kalau I buy from this half of their selling it goes for charity. Ada juga yang kalau misalnya beli berapa, you supporting them to create bikin masker dan itu disumbangkan gitu. Banyak banget yang melakukan hal-hal seperti ini, and you can do your own juga gitu. Jadi mungkin kalau misalnya beli berapa box makanan, and then satu box dikasih untuk si online delivery-nya, ojolnya gitu ya, ojek online-nya. Jadi it can be done with every different kind of things, but in this crisis we have to at least see from the bright side, helping each other untuk bisa saling memaksimalkan. Dan I see so many brands are now collaborating gitu. Jadi yang tadinya mungkin they're thinking of there are competitor, tapi sekarang tuh banyak banget yang pada akhirnya memilih untuk bisa berkolaborasi untuk bisa bikin lebih besar impact gitu. So far itu dari saya, kurang lebih. Semoga nggak pada ngantuk dengernya. Kalau ada pertanyaan silahkan, kalau ada yang kurang jelas. Oke, terima kasih Mbak Jessica. Kalau ada yang pertanyaan, langsung aja ya di bagian Q&A. Nanti kita bakal jawab bareng-bareng. Tapi before that, itu ada, saya mau sampaikan sedikit juga bagian untuk kayak what has GoWork been doing also untuk marketing strateginya selama krisis ini. Okay. This is one of the adaptability factor ya dari GoWork ya. Iya, karena harus langsung gercep. Iya, iya. Oke, ini berarti kelihatan ya. Oke, jadi this should take less than 5 minutes. Singkat aja dari GoWork, what we have been doing to mitigate the crisis as a flexible office space solutions provider. Nah, pertama-tama what we are doing to adapt is, pertama-tama itu adalah the core products of GoWork itself. GoWork is going beyond providing office spaces. GoWork seeks to empower individual and corporate members with a turnkey office solutions platform. GoWork provides an integrated platform that provides value-add solutions to support our members. Nah, jadi diantaranya itu produk kita itu, produk GoWork itu is basically memayungi 5 hal ini. Pertama-tama adalah spaces. Walaupun di sana tulisannya hanya workspaces, but also we provide venues for events.
Dan juga space kita diantaranya juga bisa dimanfaatkan untuk misalnya ada photo shoot, video shoot for your products, dan lain-lain. Dan juga kita very proud of our community yang sekarang encompasses over 16,000 members in our member and a partner network, dan juga ekosistem yang dimana di dalamnya saling berinteraksi, very engaged. Dan juga services mulai dari office assistance sampai ke virtual office services, dan juga teknologi powered by our official app, the GoWork app. Itu GoWork ingin memberikan ease of access kepada member-membernya mulai dari untuk booking space sampai ke redeem the benefits that they've earned by becoming a member. Nah, this is the first thing that we are doing adalah creating insightful content. Walaupun kedengarannya simple, because when you're talking about creating insightful content, itu semua orang mungkin bisa, karena everybody has an insight. Tapi untuk di kasus GoWork sendiri, karena terutama karena PSBB, itu GoWork kan kita nggak bisa lagi nih terus-terusan batu misalnya mau ngomongin konten tentang office space lagi. Jadi kita harus shift tanpa harus terlalu jauh meninggalkan our core messages tentang kerja. Itu kita sekarang create versatile content yang masih berhubungan mungkin sama dengan personal development atau work from home, itu dimana core values-nya yang kita bahas di sana itu adalah productivity, communication, dan juga well-being. Nah, itu juga termasuk diantaranya adalah artikel-artikel recap dari hal berikutnya yang kita lakukan, yaitu engaging our members through online activations. Nah, di online activation ini kita mengadakan berbagai event online di berbagai platform. Mulai dari Instagram, kita seminggu sekarang bisa 2 atau 3 kali mengadakan kolaborasi dengan content creators atau key opinion leaders mengenai topik-topik mulai dari HR issues nyampe ke being mindful of your mental health. Lalu kita juga ada webinar-webinar seperti yang satu ini, dan besok kita juga ada webinar about business contingency plan. Dan juga kita ada kelas-kelas yang sama dengan sebelumnya kita pernah adakan, tapi kali ini online, yang namanya Go Experience. Programnya itu mulai dari data driven content, and then product execution. Lalu juga ini berhubungan dengan digital marketing. Tentunya kita kalau lagi GoWork, selagi berusaha mengeluarkan message ini di ads, kita nggak bisa lagi melakukan our traditional way of slapping angka diskon di foto space kita, karena sekarang kan kalau we're just talking about promotion, about leasing an office, sedangkan orang-orang nggak bisa pergi kantor, itu bakal at best irrelevant dengan mereka, dan at worst mungkin bahkan could cause an outcry. Bisa kenapa GoWork masih buka dan lain-lain. Oleh karena itu, kita mengadopsi tone yang lebih positif, yang it's gonna get better soon, kayak misalnya ads yang work close from home when this is all over. Jadi kayak memberitahu bahwa normality will return soon. Dan juga start preparing now. Book your office today, then work tomorrow. Sama positive message-nya, dan mengatakan bahwa our daily routines is inching closer day by the day. Nah, tanpa menghilangkan our sales value juga di message di ads kita. Dan yang terakhir itu mungkin satu hal yang menurut kami cukup efektif untuk kena di salah satu audience base kita, yaitu employees, karena faktanya juga about 80% of GoWork members itu adalah employees. Dan sekarang kalau kita lihat di Jakarta itu masih ada essential employees yang masih harus naik commuter line, naik public transportation untuk pergi kantor. Nah, jadi we want to empower those employees, which is also some of them are part of GoWork's extended member and partner network, untuk biar memahami bahwa GoWork cares about all the employees in Jakarta. Tapi juga ini kita menjadi bagian dari our sales campaign, di mana every purchase atau every contract sign for our private office product, itu you are also helping protecting these essential employees of Jakarta. Jadi basically
offering a shoulder to lean on. Nah, itu semua dari GoWork sejauh ini, how we are adapting our content marketing and marketing strategies selama masa krisis ini, karena it is benar-benar a new normal. Jadi kita nggak bisa manfaatkan tradisional dan dioprek untuk menjadi online aja. Oke, jadi sekarang kita akan masuk ke sesi Q&A. Kita akan we have about sekitar 15 to 20 minutes untuk ngejawab pertanyaan. Sekarang udah ada sekitar 3 atau 4 ya pertanyaan. Ini nanti mungkin Mbak Jessica bisa jawab ya. Oke. Oke. Kita Langsung mulai aja. dari yang pertama nih. Mungkin aku bacain dulu ya Mbak J. Oke. Biar pada tahu nih. May I know, banyak sekali tourism industry, especially hotel, merubah point of view untuk marketing strategi. Banyak yang menjual paket self-isolation atau WFH, work from hotel. Apakah menurut Mbak Jess, langkah tersebut sudah tepat? Dan selain langkah itu, apa ada opsi lain sebaiknya yang bisa dilakukan untuk pelaku bisnis hospitality di tengah ketidakpastian ini? Ya, sebenarnya sih ya kita memang udah mulai banyak ngelihat ya dari awal-awal kita work from home, terus ada beberapa yang akhirnya bikin juga paket itu work from hotel. From my perspective, sebenarnya sih ada beberapa klien yang melakukan hal itu, dan ketika kita dig in informationsnya, memang mereka pada akhirnya bilang they still have a lot of guests gitu, dan mereka mostly long stay guests yang mereka memang stranded. Jadi kayak mungkin professional business travelers yang mereka pada akhirnya belum bisa pergi keluar karena negara-negara yang ditujunya mereka itu pada saat itu udah lockdown. Jadi mereka consider kayak udahlah stay aja di sini gitu, udah terlanjur gitu kan. Nah, pada saat mereka melihat ada mungkin amount-nya sih I don't think it's a lot gitu, tapi mungkin ketika hotel melihat oh ternyata ada 1-2 yang mereka stay, akhirnya kenapa enggak pada akhirnya dibuat aja gitu kan, sekalian dipromotkan gitu. Dan itu kita observe lagi beberapa memang ada yang works mungkin lebih berjalan sih yang self isolation, karena memang mereka memilih kayak banyak banget deh profesional profesional muda gitu ya di Jakarta khususnya, yang mereka kan tinggalnya sebenarnya kayak di kos-kosan yang lumayan mahal juga gitu ya. Terus pada saat mereka ngelihat ada self isolation di hotel, udah include breakfast, ada makan siang, ada makan malam kayak gitu, mereka pasti tempted gitu. Dan itu I don't think it's wrong. Itu sebenarnya salah satu adaptability dari hospitality industry untuk bisa memang nge-reach out customer-nya mereka gitu. Tapi apakah itu bisa diimplement sama semua hotel? Nah, itu pertanyaannya sih memang emang nggak bisa juga gitu, karena memang ada beberapa brand yang konsisten semua dan ini chain internasional, semua hotelnya dibikinin paket itu, ternyata works hanya di beberapa area aja gitu, yang di area lain tidak. Akhirnya mereka dihadapkan untuk memilih, kalau dibuka terus nggak ada tamunya juga wasted gitu. Akhirnya mereka tetap pada akhirnya harus memilih melihat dari operational cost point of view juga. Jadi sebenarnya kalau work from hotel itu agak sulit kalau menurut aku, karena itu juga berhubungan sama government regulations. Jadi I think it's better kalau misalnya memang mereka mau self isolation, yang jualnya memang package long stay. Selain itu juga ngebantu hotelsnya untuk bisa lebih sustain, karena dari segi cash flow-nya mungkin ya dia jualan harga cost-nya mereka aja gitu ya. Yang penting ada yang ya profit sedikit, yang penting masih keisi hotelnya gitu, lebih baik itu. Jadi long stay with a very special deal gitu, I think it's more lebih reasonable lah ketimbang kalau yang work from hotel, yang ada mereka orang-orang masih harus mobilisasi kan dari rumah ke hotel tersebut gitu, dan malahan itu juga kayak agak berbenturan dengan government regulations gitu. Kalau untuk hospitality, pertanyaannya ada option lain nggak sebaiknya bisa dilakukan untuk pelaku bisnis hospitality ya di tengah ketidakpastian ini. Nah, itu salah satu yang tadi aku bilang adalah one of the ways bisa juga selling the prepaid vouchers gitu. Itu sangat lumayan
lumayan menarik gitu buat dari sisi customer-nya juga, dari sisi hotelsnya juga mungkin mereka bisa surviving their cash flow dengan si payment-payment yang orang dari beli prepaid vouchers ini, dan mereka bisa pakainya di tahun tahun depan gitu dan very flexible. Jadi ada yang bisa di extend lagi, ada yang bisa dipindah tangankan karena mereka bentuknya semuanya vouchers gitu. Jadi dia beli dan tapi hati-hati harus belinya direct ke hotelnya dan yang aku liatin sini yang jualin few weeks back itu hanya hotel-hotel direct yang menjual, tapi beberapa hari terakhir aku lihat beberapa travel agents mereka juga pada akhirnya mulai ikut-ikutan menjual kayak bundling package untuk tahun depan gini-gini. But you have to beware karena takutnya ketika kita beli kalau package-package travel gitu walaupun harganya lebih murah, takutnya nanti malah jadi lebih banyak nggak bisa dipakai atau apa gitu ya. Jadi kalau it's direct booking to the hotels, you have received the vouchers, digital vouchers, terus di situ ada terms and conditions, very legit, very professional directly from hotels. I think it's one of the ways yang bisa dilakukan. Hal ini juga yang tadi aku bilang kalau restoran mau bikin sebenarnya juga sangat memungkinkan. Mungkin bisa bikin vouchersnya untuk mereka dine in di waktu yang akan datang, atau mereka bisa beli modelnya voucher-voucher package yang untuk take away dan delivery gitu. Itu one of the ways-nya juga sih. Gitu, Kevin. Oke, thank you Maja. Iya, aku juga sering dapat ad emang yang apa work from self isolation. Suara putus-putus, Kevin. Oh, putus-putus ya? Oke, Iya. never mind. Kalau gitu kita move on to the next question ya, Mbak ya. Tadi siapa yang Kalau nanya? Matthew ya, Matthew. Matthew, iya. Oke. I hope that's answer, Matthew. Dan yang next-nya? Yang next question-nya itu kalau perusahaannya masih konvensional sebelumnya di bidang pariwisata, baiknya mana yang terlebih dahulu yang dilakukan dalam convert bisnisnya ke digital? Kalau perusahaannya masih konvensional di bidang pariwisata, baiknya mana lebih dulu? Sebenarnya kalau konvensional di bidang pariwisata, ini bisa aku take one of example-nya. Mungkin kalau misalnya hotel, dia udah pasti kalau sekarang hotel dari yang besar sampai yang kecil, mostly convert digitalnya tuh pasti yang dipentingin adalah booking direct ya gitu. Karena di momen-momen kayak gini mungkin ya saatnya juga mereka mulai meningkatkan website mereka gitu yang tadinya cuma portfolio doang naruh gambar-gambar kamar kayak facilities apa, sekarang mungkin mereka bisa mulai bikin form untuk reservations atau mereka bisa langsung booking directnya lebih dimaksimalkan tools-toolsnya gitu dan ya leverage their booking direct page lah gitu, itu one of the ways juga. Tapi kalau misalnya yang aku baca di sini sih konvensionalnya di bidang pariwisata ada kemungkinannya memang ini travel agent konvensional. Ini one of the most hated industri juga gitu. Banyak travel agent konvensional yang pada akhirnya harus menutup usahanya mereka karena kalau yang kecil-kecil tuh ya benar-benar sekarang apalagi kalau travel konvensional biasanya jualannya travel jalan-jalan yang ke negara-negara idaman atau misalnya ada travel haji dan umroh yang sekarang memang juga lagi nggak bisa. Jadi memang itu pasti hitnya besar banget pada saat sekarang ya kalau memang belum ada digitalnya yang paling awal-awal sih yang paling pertama the very basic kalau pertanyaannya convertnya the very basic is do your website gitu, website dulu dan habis itu baru main ke social media karena your website is the key and the gate to everything digital gitu. Kalau misalnya website itu nggak ada, even orang misalnya sekarang kecuali unless if you are a home business gitu ya, home industry, mungkin homemade cake atau bisnis kecil-kecilan gitu, I think social media it still works gitu. Tapi kalau misalnya if you wanna win people's heart, customers' heart, the very basic adalah website. Itu yang paling basic banget. Complete your profile, complete your visual yang bagus, put everything on website. Jangan pakai website link yang gratisan gitu ya, supaya bisa terlihat lebih profesional. Dan dari situ mulai leverage skill untuk bisa di Google Ads gitu. Itu basicnya sih.
pertanyaannya dari Sophie ya tadi ya. Iya, Semoga dari iya. Oke. Third question itu dari Yogi Sirait. Hai, Ya. ingin bertanya, sedang memulai untuk F&B marketing and management membantu usaha kuliner kecil menengah atau rumahan. Namun belum fokus ke pembuatan app, tapi melalui Instagram di tahap awal. Saya ingin bertanya dua hal. Satu, untuk starting, apakah cukup hanya di Instagram atau ada rekomendasi platform lain selain membuat app? Dan bagaimana memonetize lewat Instagram? Thank you. Oke, Yogi, ini sebenarnya kalau tadi yang aku bilang, kalau bisnis untuk usaha kecil, kuliner menengah rumahan, sebenarnya fokus di sosial media aja juga sudah cukup bagus gitu ya dari Instagram. Tapi emang challenge-nya dari Instagram sendiri itu kalau nggak punya followers, gimana jualannya juga gitu ya. Nah, pasti di tahap-tahap awal itu untuk bisa dapat maksimal, penjualan maksimal kuncinya juga nggak bisa jualan langsung dari Instagram aja, tapi you have to maximize your network gitu. Jadi your Instagram kalau di tahap awal it's like your portfolio aja dulu gitu. How to make people lebih tertarik ngelihat makanannya, gimana ngelihat orang tertarik untuk mau mau nyoba gitu. I have a friend kemarin yang sharing di Facebooknya dia, he's a good PR, corporate PR besar juga. Itu dia benar-benar kasih tahu juga kalau misalnya mau dibikin semua online, yang pertama biasanya itu kuncinya adalah membuat orang tertarik dengan good quality pictures. Itu udah pasti deh kalau di Instagram visual is everything gitu ya. Yang kedua, harus ada historical stories-nya gitu. Mungkin dari makanan tersebut background-nya apa, mungkin itu resep warisan keluarga kah, atau misalnya menggunakan ingredients yang memang sangat yang fresh, yang bagus, yang sulit dicari, atau misalnya yang memang melalui proses kurasi ingredients-nya gitu kan. Pokoknya harus ada story background supaya membuat orang tertarik untuk bisa mencoba itu, dan caption yang menarik gitu. Jadi menceritakan kenapa orang harus mencoba itu, lebih ke sisi personalize gitu. Gimana caranya men-teaser dari kata-kata. Itu juga penting kalau kalau dari Instagram. Kalau untuk saat ini sih usaha menengah kuliner menengah atau rumahan ini menurut from my perspective sebenarnya Instagram itu cukup. Mungkin nanti ketika dirasa dari Instagram ini nggak berkembang, bisa mulai juga dikembangkan melalui collaboration. Jadi mungkin start to send tester ke influencer-influencer gitu, atau misalnya mulai jualan online dari platform-platform online tuh. Kalau menurut saya second thing adalah jualan melalui platform online F&B itu kayak yang online delivery dari Gojek, GrabFood, itu sangat-sangat cepat ngebantu juga sih. Terus dari semua online shop itu juga sekarang saya lihat kayak Tokopedia, Shopee itu juga udah cukup ngebantu untuk usaha rumahan. I've ordered couple of times juga makanan-makanan kayak rumahan homemade dari yang curated bagus banget di Instagramnya, sampai saya lihat itu oh bisa belinya langsung, karena kadang-kadang kita juga males ya kalau cuman beli dari Instagram harus nge-DM, harus ngechat lagi gitu. Kadang-kadang itu yang bikin customer lose their interest ketika udah ada mereka bisa beli langsung dari platformnya GoFood, GrabFood atau misalnya Tokopedia gitu-gitu, mereka bisa very simple, very easy untuk beli, itu bisa juga increasing sales gitu. Jadi kalau misalnya untuk Yogi mau start dari Instagram, first thing adalah creating a good portfolio dulu di Instagramnya, itu benar. Nanti second thing-nya trying to reach out all the online platform yang bisa bantu langsung direct sales-nya gitu. Pertanyaan keduanya dia nanya how to monetize lewat Instagram. Biasanya kalau untuk udah reaching out certain level of followers dan content, itu bisa register ke Instagram Business, nanti bisa langsung register, bisa bikin kayak click buy langsung dari si image-nya tersebut. Tapi kalau untuk makanan, I don't really suggest to do that. Lebih baik karena itu akan kliknya landing page-nya either ke website langsung atau ke
pembelian langsung gitu ya, itu dari website. Nah, kalau misalnya belum ada develop si website dan segala macam, it's a long process. I think it's better to maximize third party untuk jualannya gitu. Oke, Ya, kayaknya we have time for three more questions aja lagi ya. oke. We're very sorry untuk yang pertanyaannya belum terjawab di sesi kali ini, but we're going to pick some of the questions yang udah disubmit sekarang. Mungkin yang berikutnya, Hai Bu Jessica, saya Billy. Thanks before sudah sharing. Saya dari F&B yang saat ini sangat terasa dari COVID ini. Cash flow semua terganggu. Nah, yang saya tanyakan, di saat seperti ini, jika budget untuk marketing benar-benar nggak ada, sedangkan kita mau ada impact buat cash flow kita, apa ada masukan? Intinya lebih ke no budget, but still have impact untuk kelangsungan bisnis. Iya, ini kayaknya curhatan semua ini ya, semua F&B. Iya. F&B pelaku F&B gitu. Emang sih it's really hard if we talk about branding and marketing and promotions, nggak ada budget. Jangankan lagi di krisis gitu ya. Kalau lagi di momen seperti biasa pun, I think it's always become a problem gitu. Ketika marketing mau propose something to do branding atau apa, you will have to be ini juga dihadapkan juga dengan pilihan, oke nggak ada budget gitu, tetap akan ada moments like that gitu. Kalau F&B sih, I think kalau saat ini kalau kita tidak bisa memaksimalkan budget, for me, from my experience, use your network gitu. That's the least that we can do. Jadi bayangkan kalau misalnya satu orang dari satu restoran, di situ pasti pekerjanya misalnya dari kitchen, dari floor, dari waiters, dari manajemen. I think we have like misalnya 50 people gitu ya. Dan bayangkan ketika satu orang tersebut punya kontak berapa kontak di WhatsApp-nya dia, punya kontak berapa di handphonenya dia. Nah, utilize that gitu. Itu satu yang benar-benar kayak no budgets. You can do broadcast message. Saya terima beberapa teman-teman hotel saya yang constantly konsisten gitu ya jualan, tapi hanya di hari tertentu aja karena dia kayak open PO untuk jualan di hari Senin misalnya. Nah, dia udah broadcast dari hari Jumat kasih tahu menunya untuk hari Senin ini dan bisa diorder ini tutup PO sampai hari ini. Dan dia konsisten setiap hari Jumat dia akan rilis itu. Malah di satu hari ketika dia tidak ada broadcast itu saya malahan kayak, hari ini saya belum terima menu ini ya, mau pesen nih dari dia tapi kok belum terima menunya gitu. Malah akhirnya kita tanya lagi gitu, tanya sendiri, tanya langsung, buka PO nggak? Itu udah ada satu engagement yang terjadi gitu. Jadi if you ask me yang benar-benar no budget at all gitu ya, dengan ada cash flow kayak gini, you can propose to your management to do this kind of things gitu, maximizing si database yang tadi from your CRM, mungkin pakai si phone numbers yang ada registered, yang sudah terregister di WhatsApp. I don't think people will be upset sih on these times gitu. Mungkin asal jangan kayak sehari you send out like 3 to 5 times a day gitu, broadcast nawarin itu. Make a time plan, make a proper offerings, mungkin once or twice a week itu bagus untuk reminding people, untuk promotions-nya, bikin scheduling untuk promo tersebut, coordinate with your kitchens, kira-kira kalau misalnya mau buka PO di hari apa, bikinnya close PO-nya berapa hari gitu. Jadi ini yang bisa untuk langsung mau berjualan sesuatu gitu ya. Kalau untuk yang branding, I don't believe branding yang nggak ada budget, ya nggak ada budgetnya, mungkin creating konten kreatif jadinya gitu, bikin video amongst your guests yang kayak tadi kita bilang, yang mungkin teasernya nggak ada yang harus bisa dipakein budget ya. Kalau misalnya mau pakai agency mungkin mahal bikin videonya, harus keren atau segala macam ya. You have to utilize your creative sides lah gitu untuk ini. Tapi kalau yang saya lihat bisa impactful mungkin untuk yang bisa jualan, I believe everyone mau dapat masukan gitu ya untuk tetap bisa berjualan.
the power is your network dulu deh gitu. Try to distribute and communicate this to all your team. Maximize their network juga. Everybody has the responsibility. Jadi sekarang branding and marketing is not only responsibility-nya PR atau markomnya doang gitu, but this is responsibility for everyone gitu. Jadi ini yang bisa dikomunikasiin ke timnya. Gitu Billy. Semoga menjawab Billy ya. Oke. Ini yang berikutnya pertanyaannya mungkin related to a very hard and noble decision to make ya. Ini Iya. dari Matthew lagi, itu ada beberapa hotel yang mendukung sektor pariwisata di Jakarta khususnya. Mereka provide hotel mereka untuk transit tenaga medis COVID-19. Do you think this is a good PR for hotel? Oke, first of all, kalau yang aku lihat hotel-hotel yang akhirnya mereka decide menjadi hotel transit itu mostly adalah hotel-hotel yang punya close related to government gitu. Jadi memang mereka either masih dimiliki sahamnya oleh pemerintah sedikit gitu ya, sedikit sahamnya, atau memang background ownersnya juga mereka memang related to governments gitu. Jadi sebenarnya it's not 100% a PR activations, tapi ini sebenarnya bagian dari CSR mereka untuk membantu from the crisis gitu, during the crisis. Jadi it's something that kalaupun memang itu sektor swasta, ini jatuhnya memang mereka mau mengkontribusi gitu. Jadi saya tahu sih ada yang satu brand besar juga pada akhirnya tuh merubah mall karena it's directly in front of our office building. Itu tadinya mall, a small plaza gitu, dan sekarang di-convert menjadi si hospital juga untuk penanganan ininya malah pasiennya, bukan hanya tenaga medis. Tapi they are spreading information, they are spreading the news. Pada akhirnya memang itu meleverage si brandnya mereka sendiri. Tapi I believe tujuannya sebenarnya bukan untuk branding pada saat ini. Tujuannya memang mereka mau helping out gitu. Jadi memang ini membantu dan mungkin kedepannya from business point of view sih sebenarnya mereka mungkin melihat kalau ini cepat selesai, mereka bisa membantu, lebih banyak yang membantu dan bisa cepat tertanggulangi, tenaga medis juga terlindungi, mungkin bisnis akan start running secepatnya menjadi lebih normal gitu, lebih cepat normal lagi gitu. Jadi I think it's part of their CSR program, which is mungkin impactful ke PR dan marketing, tapi I don't think it's really impactful besar gitu. Oke. Ini mungkin pertanyaan yang terakhir ya dari Agung Yulianto. Bagaimana memilih partner yang sesuai untuk bisa berkolaborasi, in this case untuk outlet coffee shop dan workspace? Workspace. Langsung lah workspace. Di mana ya? Ini bukan di GoWork nih. Seperti yang tadi aku bilang sih, sebenarnya lihat dulu platform yang dimiliki kalian gitu ya. Kalau misalnya dia bilang ini coffee shop gitu, mungkin bisa di analytics dulu, dipelajari coffee shopnya selama ini targetnya siapa gitu. Karena mungkin kalau misalnya mau dipromote collaboration di Instagram, ya bisa memilih influencer-influencer yang karakternya dan ambience-nya lah ya, pembawaannya gitu memang related dengan coffee shop yang dimilikinya Agung ini gitu. Dan kalau untuk workspace, I think what GoWorks do itu implement banyak ini juga sih, banyak yang pada akhirnya ikut-ikut juga karena memang awalnya mungkin hanya 1 kali, 2 kali bikin webinar, 1 kali bikin IG live kayak gitu. Nah, once you have the market konsisten kayak GoWork udah bikin almost every day misalnya ada, orang jadi malahan kalau mereka udah kayak bikin ini sesuatu yang normal, jadi kayak new normal gitu, ngecek, oh ya GoWork pasti hari ini ada apa ya, events apa ya gitu. Nah, itu something yang harus dipikirin. Jadi kalau mau bikin partner, kalau mau cari partner ya of course harus yang karakternya juga sesuai dengan coffee shop yang dimilikin.
kedua harus konsisten juga melakukan kolaborasinya, terus ketiga use your analytics untuk lihat mana platform yang berguna dan memang connected gitu dengan partnernya tersebut. Jadi jangan misalnya ngajak influencer yang bagus di Instagram tapi live-nya misalnya di Facebook Live misalnya. Terus jangan juga misalnya mau Instagram Live tapi follow yang Instagramnya cuman view-nya cuma 2-3 orang, berarti it doesn't really works gitu. Jadi mungkin bisa bikin kolaborasinya, bikin video bareng baru di-post, nanti habis dari situ baru di-boost gitu. Jadi dicoba-coba. All about digital is about trial and error. Don't fear to be failed gitu ya. Jadi benar-benar dicoba aja. You never know if you don't try. Kalau misalnya udah ketahuan, oh ternyata this doesn't work, atau bikin kayak skala prioritas, skala presentasi result gitu. Jadi kalau misalnya you've done this, ini resultnya for you is like only 20%. You've done this, ini 70%. So you have to repeat those where presentationnya tinggi gitu. Jadi itu yang kira-kira memang affected dan bisa di repetitions gitu. Then you can be consistent on that. Gitu. Semoga menjawab Agung Yulianto. Oke, terima kasih atas jawabannya Mbak Jessica, and terima kasih juga. I think that's all the time that we have untuk hari ini. Ini aku mau bacain satu nih, Kevin. Last one. Ini nggak pertanyaan sih, but thank you for one of my good friend, Fandi. He's a director of marketing communication dari Swiss Hotel Jakarta Peak, yang di Peak. Swiss Hotel Peak baru buka. Dia bilang, "Hi Jessica, thanks for sharing awesome points on how we can survive. Seperti kebanyakan orang, kita semua sudah nggak sabar untuk pandemi berakhir dan akhirnya kita mulai recovery. Seperti kita juga nggak pernah 100% siap menghadapi pandemi. Kita juga mestinya mulai memikirkan sekarang untuk siap pasca pandemi. Collaboration itu keren, mungkin itu juga yang harus kita buat untuk recovery. Beberapa hotel di HKG sudah mulai, bahkan yang bukan satu grup. Jadi mungkin bisa diinisiasi oleh What's New Indonesia. Nanti boleh kita ngobrol sama Fandi, mungkin menginisiasi sesuatu, sama GoWork juga berkolaborasi. Bikin yang keren. Iya. Looking forward to that. Yes. Oke, thank you lagi Mbak Jessica untuk sharing sessionnya. Semoga teman-teman sekalian found it as useful as I do. Dan juga ini sessionnya has been recorded, akan di email ke semua peserta. Jadi if you're looking forward to that, jangan lupa ceknya. Dan juga GoWork masih ada a few more webinars and Instagram live events yang akan live dalam waktu yang dekat. So thank you very much again everyone for your time. Sampai ketemu lagi di webinar berikutnya. Yeah, see you in the next webinar and GoWork live event. Stay strong, stay healthy everyone. Thank you. Thank you very much.